Jadi kalau misalnya kepala daerah itu melihat pembangunan daerah itu kosong gitu, dia hanya memikirkan tentang kekuasaan, itu akan sulit dia akan terengah-engah untuk menjalankan roda pemerintahan dia. Sebetulnya dalam pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan itu sangat bergantung, karena memang begini, rata-rata pemerintah daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah yang sudah ada, dari PAD yang sudah ada, dari bantuan dari pemerintah pusat yang sudah ada. Nah, bagaimana keuangan yang sudah ada itu dimanfaatkan secara baik dan secara benar berdasarkan prioritas. Baik, kalau saya menyimak dari tadi ya, Bang Yanto secara lugas langsung menuduh si kepala daerahnya. Beda dengan Bang Andi, ini saya agak sedikit hati-hati. Mungkin karena ada di lingkaran birokrasi juga. Tapi saya pikir kita harus melihat secara objektif bagaimana birokrasi yang mungkin Bang Andi sering amati di sekitar Bang Andi sebagai salah satu pakar pembangunan daerah. Ini juga menyampaikan secara lugas juga bagaimana gagasannya, kemudian juga ini diterjemahkan oleh OPD-nya, dan juga secara rasional dan juga lugas mengevaluasi juga bagaimana kinerja dia secara pribadi dan juga OPD yang terbaik. Apakah hal tersebut hari ini dilakukan oleh pemerintah, oleh kepala daerah khususnya? Itu tadi, ketika memang menentukan sesuatu objektivitasnya terganggu, terdistorsi, maka mau tidak mau kenapa hasil pilihannya akan terdistorsi. Begitu juga dalam mengevaluasi diri sendiri si kepala daerah tersebut. Iya, nah jadi saya sebetulnya ketika kita berbicara kepala daerah, saya khawatirnya ketika bicara kepala daerah, distorsinya sangat terjadi karena contoh proses pemilihannya dan lain-lain luar biasa. Dalam masa baktinya terpaksa melaksanakan rent seeking, pencarian modal ulang. Karena biaya pemilu yang luar biasa. Jadi ketika kita berbicara itu, melihat kepala daerah adalah hasil pemilu yang begitu mahal, maka wajar tanda kutip pembangunan tidak berjalan. Itu ketika kita membahas itunya. Iya, itu adalah satu case yang lain. Salah satu case yang lain. Kenapa kemudian pembangunan daerah tidak berjalan dengan baik? Tapi itu rata-rata memang itu yang sumber utama. terjadi. Jadi gini. Dan bahkan terkadang pembangunan daerah juga diorientasinya adalah bagaimana ini bisa menjadi stimulan untuk mengembalikan modal juga kan? Iya, jadi case itu adalah dia mencari orang-orang yang handal untuk mengembalikan modal, bukan orang-orang yang handal untuk bekerja buat pelayanan masyarakat. Nah, itu kan fenomena umum sebenarnya. Tapi yang saya tidak tahu, yang saya mau tanya sama Pak Andi ini, kalau kebijakan kementerian yang bersifat nasional yang diberikan pada daerah itu bisa menjadi penghambat kepala daerah nggak itu? Kebijakan nasional? Macam-macam, misalnya perimbangan keuangan daerah, kemudian memutuskan berapa OPD setiap daerah gitu kan. Karena daerah ini kalau mau merestrukturisasi OPD-nya kan harus konsultasi ke pusat begitu, atau rekrutmen PNS gitu. ASN sekarang kan rekrutmennya itu panitia seleksi jabatan. Itulah sebetulnya manis pahit dari kita atas konsep negara kesatuan. Gitu. Ketika memang ada aturan-aturan pusat, emang harus dilaksanakan oleh daerah. Kalau menghambat, saya pikir tidak. Justru memang pembiayaan itu ada perimbangan dari pusat dan daerah. Jadi sebetulnya pusat juga sudah coba berusaha untuk melakukan perimbangan-perimbangan. Bisa saya katakan apakah itu sifatnya cuma memberi guidance gitu ya, bukan memaksa, atau itu betul-betul bisa berkonsekuensi hukum enggak kalau kepala daerahnya itu ada sedikit-sedikit miring melaksanakan itu? Jadi misalkan contoh dalam anggaran saja. Dalam anggaran saja ada yang sifatnya mandatori. Artinya anggaran yang wajib gitu ya. Misalnya SPM, standar pelayanan minimal dan lain. Sebetulnya itu wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah. Baru yang harus sunah-sunah lainnya misalkan. Jadi ada yang bersifat guidance aja, hanya semacam panduan. Tapi yang benar-benar harus dilaksanakan ada juga. Jadi memang keputusan-keputusan dari pemerintah pusat ada yang bersifat panduan, ada yang bersifat harus dilaksanakan. Jadi sebenarnya kebijakan pusat itu cukup cair ya? Cukup cair. Tergantung kreativitas. Kepala daerah saya sangat yakin sangat butuh tim yang benar-benar bisa berpikir out of the box. Bisa berpikir luar biasa, tapi juga tidak melanggar aturan. Nah, kalau birokrasi memang selain birokrasi sudah
punya hal rutin yang harus dilaksanakan, dia kemampuan untuk menopang pemikiran-pemikiran luar biasa, saya lihat emang harus dibantu dari pihak lain. Oke, sejauh ini masih perlu dibangun tim khusus untuk. Jadi penting juga artinya kepala daerah ketika akan bagaimana suksesi dalam menerjemahkan kebijakannya, ini juga bagaimana dilihat dari dia memilih siapa orang-orang yang akan mensupport dia dalam melakukan kebijakan tersebut. Oh ya, sangat penting. Oke, lalu sejauh ini Bang, kalau misalkan kita mengamati apa yang dilakukan oleh kepala daerah, mungkin tadi kita sudah beberapa kali menyelenting bahwa ternyata hari ini semangat dari kepala daerah menentukan siapa-siapa orang yang ada di sekitar dia, baik itu sebagai OPD, baik itu sebagai konsultan, adalah orang-orang yang bagaimana bisa menyenangkan dia. Saya sebutnya menyenangkan, karena saya pikir kalau menyimak dari apa yang Bang Yanto sampaikan dan Bang Andi sampaikan, jauh dari semangat bagaimana komitmen membangun daerah, tapi semangatnya adalah bagaimana menyenangkan dia dengan kepentingannya dia. Makanya gitu loh, kepala daerah yang terpilih ini tak usah khawatir bagaimana OPD atau birokrat itu menyenangkan dia. Mereka bertahun-tahun memang terlatih menyenangkan atasannya gitu. Jadi nggak usah khawatir, semua birokrat itu terlatih menyenangkan atasan. Yang tidak terlatih itu adalah bagaimana mereka berani mengambil inisiatif, bagaimana mereka berani membangun kreativitas. Itu yang tidak ada. Karena saya ingat waktu saya muter di Bundaran HI tapi kan seharusnya ketika si OPD atau birokrasi ataupun siapapun yang dipilih oleh kepala daerah yang ada di lingkungan dia untuk bersama-sama membangun daerah bersama dia, ini kan kalau Bang Yanto tadi bilang seharusnya tidak perlu khawatir memilih siapa yang harus menyenangkan karena mereka sudah terlatih. Tapi bagaimana memilih orang yang mampu membangun? Seharusnya ketika dia memilih orang yang mampu membangun kan sudah cukup menyenangkan. Ataukah mungkin kepala daerah punya konsep kesenangan yang berbeda? Terlatihnya, mungkin kata Pak Yanto, terlatihnya dalam tanda kutip untuk menyenangkan. Iya, terlatih untuk menyenangkan. Terlatih menjilat. Betul. Iya. Berarti kan kepala daerah punya konsep menyenangkan yang berbeda. Karena seharusnya ketika OPD sudah mampu melakukan tupoksinya dengan baik, mampu membangun dengan baik, mampu menjadi supporting kebijakan yang baik, kan itu sudah cukup menyenangkan, tidak perlu melakukan hal-hal yang lain. Itu sudah cukup menyenangkan bagi kepala daerah. Enggak, kalau dia sifatnya supporting begitu itu menjemukan, bukan menyenangkan. Nah, artinya kepala daerah punya konsep menyenangkan yang berbeda hari ini. Dan ini adalah realitas. Begini loh, kalau masalah kinerja itu menjemukan. Kalau bicara konsep menyenangkan, itu menyenangkan. Karena apa? Mereka itu cakep gitu, bermanis-manis dengan atasan itu gitu. Tapi kan kinerjanya kedodoran. Makanya saya bilang, keberanian berinisiatif, keberanian untuk berkreativitas, itu lemah. Dalam pemerintahan daerah itu seperti yang saya bilang tadi, keberanian untuk mengambil inisiatif dan berkreativitas itu sangat rendah. Saya pernah ingat itu waktu kita dalam satu mobil, di situ ada Rizal Mararangeng, kemudian yang nyopir itu Raden Pardede, dan di sebelah saya ada Khatib Basri, Mas Dede. Kita waktu di Bundaran HI itu, Mas Dede itu melihat baliho, dan dia mengatakan, kenapa ya kalau baliho pemerintahan itu pasti posisi pejabat yang ini di sebelah kanan, yang ini di sebelah kiri gitu. Kalau diubah-ubah bisa nggak itu katanya. Nah saya bilang, bukan masalah itu bisa atau tidak, itu masalah keberanian, Mas, kataku. Ketika misalnya pejabat yang seperti ini harusnya di kanan, kemudian ternyata dia diposisikan di tengah, itu akan banyak pertanyaan oleh pejabat itu, kenapa foto saya ada di tengah. Nah, sebenarnya untuk menjelaskan kenapa foto dia di tengah, teman-teman birokrasi yang memiliki inisiatif dan kreativitas itu bisa berargumen menjelaskan. Saya menempatkan Bapak di tengah begini. Tapi kalau kepala daerahnya itu konvensional cara berpikirnya, dia akan mengatakan enggak, yang lain-lain itu di sebelah kanan, saya harus di sebelah kanan. Selesai cerita itu gitu. Jadi kreativitas teman-teman di birokrasi itu tidak muncul lebih karena tidak mau capek berargumentasi, sementara lawan atau atasannya itu tidak memiliki perspektif yang kreatif juga. Nah, jadi sebenarnya dari berpuluh-puluh tahun saya bertemu dengan kawan-kawan birokrasi itu, saya tetap berkesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang baik, orang-orang yang mau diajak bekerja, orang yang memiliki komitmen, tapi mereka miskin keteladanan. Ya, jadi ketika misalnya mereka mau melakukan sesuatu, mereka mengukur atasan saya mau nggak saya ajak begitu. Nah, ketika mereka mengatakan sudahlah, atasannya juga begitu, ya akhirnya pola
konvensional atau hal-hal yang berputar seperti yang Pak Andi mengatakan, ya mereka memang sudah begitu dan kepala daerah menganggap begitu, ya akhirnya itu akan terjadi biasa-biasa aja dan begitu-begitu saja. Apakah Bang Andi sepakat bahwa kurangnya keteladanan juga jadi faktor kenapa kemudian culture kerja atau ruang lingkup kerja dalam ruang birokrasi itu menjadi lebih sulit maju untuk berkembang? Pemerintah daerah itu kan dia juga disebut organisasi. Organisasi sangat inti sebuah organisasi adalah kepemimpinan. Kepemimpinan intinya sebetulnya adalah tadi kalau kata Pak Yanto, pengambilan keputusan sesungguhnya adalah teladan. Jadi memang benar kalau teladan itu kan memang menjadi unsur utama sebetulnya dari seorang pemimpin untuk digetuk tularkan ke bawahannya. Jadi memang teladan itu akan dapat hadir dalam diri pemimpin kalau memang dia punya kapasitas, dia punya etika, dia punya kapasitas, maka teladan itu dengan sendirinya akan hadir. Nah selama ini Pak Andi ngelihat gimana kepemimpinan kepala daerah rata-rata? Seharusnya saya yang bertanya, jadi bagaimana ini? Kayaknya Pak Yanto jauh lebih penasaran soal itu. Saya nggak punya pengetahuan itu, gitu. Jadi penasaran. Jadi sebelum Risma tanya lebih. Iya. Teladan ini kan sebetulnya nampak medsosnya sudah luar biasa kan. Ya, Mbak Risma bisa lihat lah. Ada nggak sih pemimpin yang memberikan teladan? Pernyataannya dapat dipegang. Oke, baik secara sikap maupun ucapan. Iya. Tapi mereka rajin memunculkan atribut-atribut agama dalam setiap penampilan dia, Pak Andi. Belum lagi dengan polesan pencitraan kan? Nah, ini juga nanti kita lari ke masalah politik lagi. Soalnya kalau ini kan politik itu sangat ditentukan oleh citra. Mau tidak mau, citra harus dibangun untuk menaikkan elektabilitas politik. Walaupun kadang-kadang hanya make up, kadang-kadang hanya lip service, tapi itu karena itu kebutuhan ya. Iya, citra tadi. Grassroots kita nih kadang-kadang masyarakat kita nih masyarakat yang mudah lupa. Nah itu juga kadang-kadang terlalu ada terlalu banyak faktor sebetulnya, terlalu banyak faktor. Tapi sebenarnya bisa nggak sih Bang Andi? Kan kita tidak pernah bisa mengukur siapa saja yang menjadi kepala daerah kita ke depan atau pemimpin kita ke depan. Tidak bisa memastikan apakah dia harus seseorang yang punya kapasitas intelektual yang tinggi atau mungkin juga dengan kapasitas yang maksimal. Tapi bisa tidak ketika seorang pemimpin dengan background yang kita tidak tentukan siapa backgroundnya, seperti apa backgroundnya. Tapi bisa nggak dengan kapasitas dia sebagai pemimpin daerah dengan background mereka yang berbeda-beda itu tetap menjadi tauladan juga untuk semua, bukan hanya OPD tapi juga bahkan masyarakat luas. Oke, kita kan sering nih dengar ungkapan orang bertitel orang pintar belum tentu bagus. Betul. Nah pertanyaannya dibalik, orang pintar dan orang bertitel aja belum tentu bagus, apalagi yang tidak pintar dan tidak baik. Kan gitu harusnya, logikanya. Betul. Ini kadang-kadang ketika kita coba memunculkan misalnya calon kepala pemimpin yang luar biasa, dia punya kemampuan intelektual yang diukur dengan ijazah katakanlah seperti itu. Tapi kadang-kadang langsung disandingkan, belum tentu bagus tuh. Nah sekarang pertanyaan dibalik, mereka-mereka yang punya titel saja, yang punya kemampuan, yang punya kapasitas saja belum tentu baik, apalagi mereka yang tidak punya kapasitas. Ya, ini kan kemungkinan ya, bicara kemungkinan. Itu akan bisa menjadi salah satu indikator. Artinya penting juga memilih seorang pemimpin dari kualitas intelektual dan juga kemampuan diri. Iya. Ya, tapi kan masyarakat kita itu kan lebih memuliakan kesantunan daripada memuliakan intelektualitas. Lebih memuliakan sikap yang berpura-pura baik gitu daripada orang yang lugas. Sisi-sisi emosional dan sisi-sisi di luar rasionalitas itu yang kemudian hari ini masih mendominasi penilaian masyarakat terhadap siapa yang akan memimpin mereka. Lah iya, karena masyarakat punya penilaian seperti itu atau cenderung melihat hal-hal seperti itu, ya akhirnya pemimpin-pemimpin itu melakukan manipulasi pada atribut-atribut itu. Atribut apa? Atribut jabatan, atribut kekuasaan, atribut ketokohan misalnya. Itu yang mereka pakai. Bahkan atribut-atribut agama juga dijadikan komoditas mereka untuk memainkan. Tapi kan sebenarnya tidak, seperti walaupun mungkin memang sebagian masyarakat Indonesia masih dengan level intelektual yang beragam, mungkin sebagian besar masyarakat masih menilai bahwa
hal-hal seperti itu menjadi satu hal yang penting untuk mereka pertimbangkan. Tapi juga masih banyak masyarakat yang lain juga yang mulai saat ini terbuka pikirannya dan mempertimbangkan visi dan misi, konsep dan gagasan yang diusung oleh kepala daerah. Saya pikir itu juga satu hal yang perlu kita perhatikan. Jumlahnya relatif sangat-sangat kecil, Risma. Mereka itu hidup di ruang-ruang sosial media, para netizen itu yang berisik. Tapi itu kan sangat kecil. Berapa banyak sih user ya, pengguna sosial media kita, pengguna internet kita, bukan pengguna sosmed, tapi pengguna internet kita yang mau menghabiskan kuota internet dia untuk bertarung ide dan wacana di ruang-ruang sosial media itu. Hanya sedikit. Pengguna internet di Indonesia kan lebih mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya selebriti, yang bersifatnya konsumtif, semacam itu. Jadi kalau mereka mau bicara hal-hal yang lebih berat, itu sulit. Nah, jadi situasi itu berkaitan dengan level intelektualitas itu yang terjadi di horizontal di masyarakat, itu dimanfaatkan masih sama pemimpin-pemimpin kita, bahwa masyarakat kita yang rata-rata masih terbatas intelektualitasnya itu senang dengan atribut-atribut kekuasaan. Makanya saya katakan sejarah bangsa ini adalah sejarah yang penuh dengan nilai-nilai feodalistik. Jadi sampai hari ini musuh utama kita itu ya feodalisme itu. Baik, Bang, saya bertanya dengan kapasitas Abang sebagai seorang konsultan politik. Apabila hari ini kita mencoba membranding seorang kepala daerah, kemudian dia kita branding berdasarkan dengan kapasitas yang jauh berbeda, bertolak belakang dengan jualan politik hari ini. Apakah citra Indonesia mampu memenangkan dengan citra politik seperti ini yang justru bertolak belakang dengan citra politik pada umumnya kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi pilkada? Kalau dalam proses pemenangan, proses sosialisasi, proses kampanye, kita mau nggak mau memainkan atribut-atribut yang diinginkan oleh masyarakat. Mau tidak mau, artinya belum bisa lari dari seperti itu. Tapi kalau dia terpilih dan dia berkuasa, dengan sangat mudah citra Indonesia akan menggeser atribut-atribut kekuasaan, atribut-atribut jabatan itu ke atribut-atribut pelayanan publik, atribut-atribut kepada pembangunan yang bernilai investasi buat kesejahteraan masyarakat. Itu gampang gitu. Cuma masalahnya kan, misalnya kita akan menampilkan potret-potret dia yang lebih banyak terjun ke lapangan daripada potret dia pakai atribut baju seragam dinas yang gagah itu, dan dia bisa marah-marah dengan kepala dinasnya. Itu lebih membuat kepala daerah ini lebih merasa gagah di situ, bukan dekat dengan masyarakat. Oke, artinya citra Indonesia akan siap mengawal juga setelah kepala daerah tersebut terpilih, dan kemudian memastikan bahwa beberapa kebijakan pasti akan terlaksana seperti itu. Kita punya tanggung jawab moral sebenarnya untuk hal-hal seperti itu. Bukan hanya sekedar memenangkan. Bukan hanya sekedar memenangkan, tapi kan terserah, akhirnya tergantung dengan keinginan dan komitmen kepala daerah itu sendiri. Mereka mau dikawal dengan benar atau tidak, atau lebih gelisah dengan transaksi-transaksi politik yang sudah dilakukan. Atau jual beli putus. Kalau jual beli putus, sejauh ini lebih normal dengan situasi ini kan? Iya, dan kita sih selesai pada saat momen pilkada. Kita sih sebenarnya kalau jual beli putus juga nggak ada masalah, tapi kita lihat dia punya visi atau tidak. Karena ada beberapa kepala daerah yang kita menangkan mengajak kita untuk bergabung, untuk terus mengawal tentang kajian-kajian kebijakan, tentang perspektif investasi semacam itu. Tapi kalau kita lihat ternyata visi dia lemah, ya kita susah juga. Karena sebagai konsultan kan eksekusinya kan ada di diri dia, menggerakkannya itu kan ada di kabinet dia. Nah kalau dia memilih kabinetnya aja mengap-mengap gitu, sulit untuk digerakkan lebih produktif, nggak ada gunanya juga konsultan itu di situ. Jadi akhirnya dia cuma merasa untuk menenangkan diri dia aja. Oh, aku punya konsultan. Oh, aku sudah berjalan di jalan yang benar. Tapi kan itu baru hitam di atas putih. Eksekusinya gimana? Nah, kalau kita melihat dia lemah untuk melakukan eksekusi itu, kita lebih baik kita tidak terlibat. Karena malu-maluin, kita dapat insentif karena ada status formal itu. Kemudian ketika kita memberikan rekomendasi itu tidak bisa dieksekusi gitu. Baik, saya ke Bang Andi. Ke depan Bang, apabila kebijakan pembangunan ini bisa terlaksana dengan baik, dengan evaluasi-evaluasi yang dilakukan yang sejak tadi kita diskusikan, apakah mungkin kebijakan dan pembangunan ini bisa menjadi salah satu lokomotif untuk mempercepat
pembangunan daerah bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan manusia hari ini? Ya sudah pasti mungkin. Jadi ketika memang pembangunan itu terlaksana, pasti yang akan menjadi lokomotif pembangunan keseluruhan. Hanya saja pembangunan itu bisa terlaksana apabila sebetulnya kepala daerah, sudah saya katakan tadi, dia sudah punya instrumen. Ketika dia untuk penganggaran, dia sudah punya instrumen dari pemerintah pusat tuh, dahulukan SPM, standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal itu apa? Ada pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh kepala daerah. Pelayanan minimal. Setelah itu pemerintah daerah juga, kepala daerah punya juga instrumen untuk merekrut kepala-kepala dinas, kepala-kepala OPD itu secara merit system. Benar-benar merit system mestinya. Artinya apabila hal itu sudah dilakukan, saya yakin kepala daerah akan lebih enteng melaksanakan pembangunan itu. Artinya apa? Dia sudah objektif dan merit system untuk mencari sumber daya yang akan membantunya, dan juga penganggaran sudah lebih efektif dan juga memprioritaskan apa yang sudah menjadi mandatori, baru dia menambah kreativitas. Ya. Gitu. Sebenarnya tadi pertanyaan saya jebakan bahwa saya ingin hanya sebuah penegasan. Apabila kebijakan ini berjalan dengan maksimal, kebijakan dan pembangunan berjalan dengan maksimal, artinya kan ini akan linear dengan pembangunan yang lain juga, bukan hanya di ranah infrastruktur, tapi juga di pembangunan manusia dan lain sebagainya. Artinya ketika ini dijalankan dengan benar, seharusnya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah atau siapapun yang hari ini duduk di pucuk pimpinan ini untuk tidak melakukan apa yang sudah menjadi visi dan juga misi tersebut dalam hal pembangunan dan kebijakan dan pembangunan. Artinya sebetulnya kalau kita berbicara soal komitmen, saya pikir semua orang juga punya komitmen untuk membangun, karena dia butuh keakuan dari setiap orang bahwa dia sudah membangun di era di penghujung jabatannya. Tapi kenapa kemudian hari ini hal-hal tersebut masih sulit untuk dilaksanakan ketika mereka tahu sudah ada OPD-nya, sudah ada. Kan dari setiap gerakan pembangunan ini juga ada pihak-pihak juga yang mengambil keuntungan. Kalau tidak ada pembangunan, tidak ada infrastruktur yang dibangun, tidak ada fee proyek yang bisa dibagi-bagi, kenapa hal-hal yang masih menguntungkan seperti ini masih juga menjadi sebuah kendala bagi kita? Kalau Abang melihat dari sisi birokrasinya. Ya itu, kata saya tadi, kalau memang pertanyaannya sebetulnya, benarkah sudah ada komitmen sebetulnya gitu. Jadi kepala daerah ini kan komitmennya belum terukur. Banyak sekali kepala daerah yang komitmennya tidak terukur. Sebetulnya sederhana, ketika kata saya tadi, komitmen di anggaran seperti apa. Setelah itu komitmen di rekrutmen SDM seperti apa. Apabila semua komitmen itu sudah terlaksana dan terukur, saya pikir akan lebih mudah bagi kepala daerah. Dan hal-hal yang bersifat tadi sampai disebut juga ada fee proyek dan lain-lain, itu kan hal-hal negatif sebetulnya. Hal-hal negatif yang sebetulnya tapi ya, memang terjadi. Bukan hal negatif, hal ilegal. Hal ilegal yang terjadi. Itu bukan negatif, ilegal. Nah, jadi gini, kan komitmen kepala daerah itu penting. Karena kepala daerahnya duduk manis aja, nggak melakukan apa-apapun, itu pemerintahan itu bisa jalan. Ini kan organisasi yang sudah matang, yang sudah dewasa, organisasi besar, yang setiap elemen-elemennya, setiap sekrup-sekrupnya itu memang sudah saling menguatkan dan menunjang. Cuma, apakah itu mampu memberikan sebuah performance yang lebih atau tidak? Karena apa? Tanggung jawab kepala daerah itu penting di sini untuk menggerakkan itu, karena nggak ngapa-ngapain juga kepala dinas atau kepala-kepala OPD itu sedikit banyak pasti mendapat kesejahteraan. Betul. Mereka nggak peduli mau dikerjain seperti apa kalau kepala daerahnya juga tidak punya visi yang kuat, komitmen yang kuat. Lebih baik saya nunggu warung, jelek-jelek ada selisih. Seperti Pak Andi tadi bilang, itu legal gitu loh. Mereka mendapat kegiatan-kegiatan formal itu legal. Makanya lihat saja jadwal penerbangan itu di bulan November, Desember tiap tahun itu. Yang naik pesawat itu pasti banyak ASN itu. Birokrat itu ngabisin anggaran SPPD, studi banding, itu kelakuannya. Nanti lihat tuh di sosmed-sosmednya, lebih banyak mejeng-mejeng. Yang dihasilkan apa? Nggak ada, nol. Saya mau marah sama mereka juga, saya juga nggak tega. Karena mereka juga sudah capek gitu, bekerja berbulan-bulan. Yang sebenarnya pekerjaan yang meletihkan itu bisa lebih produktif, tapi karena kepala daerahnya memble, kepala daerahnya nggak punya tuntutan performance lebih, akhirnya hanya sekedar mengerjakan rutinitas. Saya tidak menggugat rekreasi dalam tanda petik teman-teman birokrat di November Desember,
Tapi harusnya kepala daerah juga bisa memberdayakan mereka lebih produktif di Januari sampai Oktober, November itu, gitu loh. Baik, artinya ketika vitalnya adalah soal siapa kepala daerah yang kita pilih hari ini, berarti kita harus menarik mundur pada momentum pilkada ya Bang ya. Siapa yang harus kita pilih untuk memimpin kita 5 tahun ke depan, karena itu yang menjadi tolak ukur apakah keberhasilan pembangunan daerah itu akan terlaksana di sebuah daerah. Saya masih termasuk yang pesimis sebenarnya gitu. Karena setiap kali kita menyelenggarakan pilkada, itu kan sebenarnya pesta rakyat. Itu adalah sebenarnya kesempatan rakyat untuk bisa menjajah, untuk bisa memaksa, untuk bisa menuntut kandidat-kandidat ini apabila mereka nanti terpilih. Tapi nyatanya baru jadi kandidat saja sudah disambut dengan riang hati sama rakyat kan, diajak foto bersama, terus kalau dikasih bantuan 1-2 amplop sudah berbahagia. Kemudian setelah itu pamer, oh kandidat A sudah ke kampung kami, oh kandidat B sudah ke kampung kami. Tapi mereka datang dengan tuntutan bahwa kampung itu meminta komitmen ini itu tidak dilakukan. Makanya saya katakan kalau sampai pada saat sosialisasi atau kampanye pilkada itu kedaulatan rakyat itu harus dimunculkan di situ. Jangan dikasih panggung gembira gitu terus nyanyi dangdutan, mereka joget-joget itu bubar ya kan. Kemudian kepala daerahnya pulang ke hotel, mandi, spa, lulur, kemudian dengan rose dengan mawar, asik gitu kan, terapi, aromaterapi segala macam, sementara rakyat masih joget-joget di lapangan sampai asar, sampai maghrib, begitu pulang badan cemong gitu kan, acak-acakan, keringetan, terus merasa bahagia sudah bisa nari-nari, besok pagi bangun miskin lagi. Nah ini yang harus dijawab gitu loh oleh rakyat sendiri. Jangan sampai momen pilkada hanya sekedar untuk pesta-pesta, amplop-amplop gitu. Itu nggak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara terhadap penyelenggaraan pilkada ini. Baik, kalau Bang Andi sebagai orang yang sejauh ini mengamati birokrasi, ASN adalah pihak yang tidak bisa mengeluarkan suara, bukan voters, tapi dalam momentum pilkada ASN tidak bisa memberikan suaranya, tidak bisa memberikan. Bisa. ASN bisa. Hari ini ASN bisa. Dari dulu bisa. Kalau give a vote, berpihak ya nggak boleh. Give a vote ya. Pada saat memberikan dukungan politik secara terbuka, itu yang tidak diperbolehkan. Baik, jadi ASN adalah pihak berbeda dengan rakyat pada umumnya yang bisa memberikan dukungan secara terbuka. Tapi ASN hanya bisa memberikan suara, tetapi tidak bisa memberikan dukungan secara terbuka. Lalu, tetapi kan juga menunggu di kantor birokrasi itu siapa yang kemudian akan memberikan perintah selanjutnya. Ini kan ada situasi yang berbeda. Bukan hanya itu, tapi juga apakah posisi saya masih aman seperti di pemimpin sebelumnya. Itu juga menjadi satu hal yang dikhawatirkan oleh para birokrasi. Nah, di tengah situasi ini, apa sebetulnya yang menurut pandangan Bang Andi sendiri, culture yang perlu dirubah dari sosok ASN sendiri, selain sekedar menunggu siapa yang akan memimpin selanjutnya, kemudian mengkhawatirkan posisinya apakah masih aman lagi atau tidak, dan sebagainya. Kekhawatiran yang tidak perlu. Iya, jadi ASN itu mempunyai hak pilih, tapi dia harus netral, itu yang pertama. Jadi netralitas ASN itu harus terjaga. Nah, sebetulnya culture apa yang harus diubah dari ASN sebetulnya sederhana, tingkatkan saja SDM-nya, tingkatkan saja kemampuannya. Yakin saja kalau memang kita punya kemampuan, yakin saja. Dan juga kepala daerah semestinya juga mampu memetakan ASN mana yang akan membantu dia, yang benar-benar punya kapasitas, punya kemampuan, dan yang tidak punya kemampuan. Jadi kita ini sebetulnya kelemahan pemetaan terhadap ASN seperti apa, lemah. Ukurannya seberapa sering dia setor muka. Nah, kan lucu ketika jadi Pak Mayor menyatakan right man and right place. Itu kan mudah diucapkan, tapi tidak akan terlaksana apabila kita tidak ada pemetaan terhadap ASN itu seperti apa, tingkat pendidikannya dan lain-lain. Jadi ketika memang kepala daerah terpilih mampu memetakan itu dan dia objektif dalam menilai siapa orang-orang yang tepat menjabat. Karena yakin saja sebetulnya ASN itu akan tunduk kepada pimpinannya. Terlepas dari siapapun yang dia pilih. Iya. Karena sebetulnya ASN juga punya jiwa untuk membangun.
ASN juga punya jiwa pengabdian pelayanan itu punya. Tapi tadi butuh teladan. Karena sering juga ada Pak Meo di birokrasi itu, ketika ASN yang mampu, dia mampu berbuat sesuatu. Kadang-kadang bukan dia yang mendapat pujian, tanda kutip ya, orang lain. Untuk apa? Ya. Cuma seperti yang dibilang Pak Andi itu, ada birokrat-birokrat yang menyebalkan itu dalam konteks pilkada. Apa? Mereka masuk kepada tim sukses, itu diam-diam melakukan penggalangan. Nah, harusnya kan birokrat ini lebih, setiap ada pesta birokrasi. Tapi itu kan suatu hal yang normal dilakukan oleh ASN hari ini, Bang. Jadi gini, normal tapi ilegal itu. Normal ilegal. Meskipun ilegal. Saya tahu bahwa itu ilegal, tapi itu adalah hal normal dilakukan. Mereka itu punya semangat untuk belajar tentang perpolitikan, tapi mengedukasi gitu, bukan berpihak. Ini kan mereka bergerombol jadi tim sukses A, jadi tim dengan sukses harapan, B, dengan harapan mendapat transaksi di situ, transaksi jabatan setelah itu. Nah, bagi saya walaupun itu ilegal, saya sih biar aja, itu pilihan. Tapi resiko ditanggung dong. Jangan sampai misalnya dia di Kabupaten X membela kandidat A kalah. Begitu kandidat A kalah, dia ngabur ke Kabupaten Y. Terus dia enak-enak nggak berjuang di Kabupaten Y, dia dapat jabatan karena kebetulan pilkada di Kabupaten Y pemenangnya itu saudara dia. Sementara di sini dia sudah habis-habisan mendukung kandidat A yang kalah itu. Nah, dia takut gitu untuk balik ke Kabupaten X. Bagi saya ini adalah birokrat pengecut, birokrat yang hanya ingin mau enaknya saja. Dan harusnya ini disadari oleh kepala daerah. Harusnya ini disadari oleh kepala daerah dan jangan pernah mau terpesona, terkena tiup-tiup sama ASN model begini. Karena kadang mereka itu siap-siap sering datang lapor kepada kandidat itu dan mengatakan, tenang Pak, di kecamatan ini sudah kami amankan Pak, tenang Pak, ini sudah amankan. Padahal itu juga tipu-tipu mereka juga, seperti tipu-tipu pertanggungjawaban di kantor mereka itulah gitu. Mana mau mereka juga punya resiko kok di situ, karena kan Pak Andi tadi bilang itu ilegal. Kalau ada yang ngelaporin mereka gimana? Walaupun mungkin sampai kena delik hukum yang berat itu tidak, tapi kan lumayan itu untuk bikin dia pening itu kalau dia ngelaporin begituan. Baik, terakhir Bang Yanto dan juga Bang Andi, saya ingin closing statement dari dua narasumber ini terkait dengan kebijakan dan pembangunan daerah. Khususnya ketika kita melihat menata 2023, yang sebentar lagi kita akan menghadapi momentum pilkada lagi. Ada pilkada serentak di 2024, artinya ada 1 tahun ke depan. Kita harus mengajari rakyat untuk belajar bagaimana memilih kandidat yang tepat, agar kebijakan dan pembangunan bisa terlaksana maksimal, sehingga ini juga berimbas pada ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur dan manusia yang ada di Indonesia khususnya. Silakan closing statement ya Bang. Begini loh, sebenarnya karakteristik kepemimpinan masing-masing calon itu bisa dilihat dari latar belakangnya. Jadi daerah itu nanti akan seperti apa itu bisa kita lihat dari riwayat hidup dia sebelumnya. Jadi misalnya kalau kandidat itu yang menang itu dari parpol, nah itu kita akan bisa melihat bahwa dia akan piawai memainkan kebijakan-kebijakan politik di situ. Gitu. Nah kemudian dia juga pasti 1-2 juga bisa melakukan terobosan. Tapi dia akan menjadi terbebani oleh teman-temannya, kroni-kroni parpolnya itu. Nah, itu yang menjadi kendala sebuah daerah untuk lebih bisa berkembang. Kalau dia dari birokrat, kita sudah tahu dia tidak akan berani melakukan terobosan-terobosan yang sangat ekstrim gitu, terobosan yang nyerempet menyentuh peraturan yang larangan-larangan itu. Dia pasti nggak mau. Dia mau main aman karena dia terbiasa accountability. Pertanggungjawaban seorang birokrat itu kan di situ. Dia takut masuk penjara kalau pertanggungjawaban keuangannya salah, pertanggungjawaban administratif salah. Jadi dia ketika dia jadi kepala daerah, yang dia fokuskan adalah pertanggungjawaban seperti itu. Kalau ada stafnya atau orang menganjurkan melakukan terobosan, dia pasti menghitung resiko. Resiko sama saya nggak atau gimana? Ternyata lumayan ada resikonya, lebih baik tak usah. Pilihan birokrat itu di situ. Nah jadi sebenarnya kalau kepala daerah itu dari latar belakang birokrat, rakyat itu harus cek betul dia menyusun kabinetnya seperti apa. Kalau kabinetnya betul-betul bergaya birokrat juga ya wassalam. Saya bisa bertaruh 1-2 tahun ke depan daerah itu nggak akan bisa lebih maju daripada yang kemarin-kemarin karena
ya bisnis as usual yang seperti kemarin itu. Nah, kalau dia dari kalangan pendidik gitu, dari dosen gitu, kalau dia jadi kepala daerah itu biasanya lebih lembon lagi. Selain dia tidak berani ngambil resiko, dia lebih banyak berwacana. Dan wacana itu serem-serem yang membuat orang nggak berani juga mau bergerak mengambil resiko itu. Jadi sudah dia tidak berani, yang bawah juga semakin tidak berani. Itu rata-rata kalau teman-teman dari lingkungan akademik yang jadi kepala daerah. Nah, dia akan keren kalau memang dia berani untuk memilih kabinet dia. Tapi dia punya referensi yang terbatas. Si A keren atau tidak, si B keren atau tidak, si C keren atau tidak. Dan mereka akan cenderung memilih kabinet yang yang kaya wacana tapi miskin aksi itu. Nah, ini dikawal. Saya bukan melarang kita memilih akademisi, melarang memilih latar belakang birokrat, tapi kita harus hati-hati dan kritikal kepada latar belakang ini karena itu menumbuhkan karakter mereka bertahun-tahun. Nah, kalau dia dari kalangan pengusaha, itu biasanya dia mau melakukan terobosan tuh. Dia berani, begana begini. Nah, tinggal dilihat apakah ketika dia melakukan terobosan yang biasanya bersifat investasi itu kroni dia atau tidak. Itu, kalau dia kroni dia, ya sudah, itu nggak akan jalan. Karena dia yang di luar kroni akan mengunci dia juga. Tidak akan memberi ruang buat dia untuk lebih dari itu. Nah, memang artinya kan, dari semua persoalan itu, latar belakang apapun itu butuh kecermatan masyarakat untuk mengkritisi mereka. Nah, untuk mengangkat harapan-harapan masyarakat terhadap kepala daerah yang seperti apa, terlepas apapun latar belakangnya, dia harus punya banyak kawan, dia harus punya jaringan, terutama jaringan dengan kawan-kawan di Jakarta kita ini gitu loh. Kalau misalnya dia hanya horizonnya cuma daerah, senangnya cuma nakut-nakutin orang-orang di daerah aja gitu. Tapi disuruh action, bingung gitu. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi pilihlah orang yang punya banyak kawan. Karena jejaring ini penting untuk membangun daerah. Gitu sih buat saya. Baik. Kalau untuk Bang Andi sendiri bagaimana? 2023 tentu kita harus persiapkan sebagai birokrasi, sebagai rakyat, dan sebagai voters yang akan menentukan siapa pemimpin kita 5 tahun ke depan. Oke. Jadi 2024 kan ada pemilihan langsung, yaitu pemilihan legislatif, presiden, nanti Novembernya ada pemilihan kepala daerah. Sebetulnya harapannya, ini bicara harapan, apapun latar belakangnya itu tadi kata Pak Yanto, harapannya sebetulnya ketika kepala daerah itu punya komitmen, dia punya visi misi yang jelas, dia mampu objektif, percaya diri saja, menentukan mana yang prioritas. Dan harapan lain juga akan diberikan kepada DPRD. Harapannya pada DPRD, setelah DPRD kan perwakilan masyarakat, perwakilan rakyat. Dan bagian dari pemerintahan juga. Iya, tapi dia menjalankan posisi sebagai pengawasan. Harapannya masing-masing anggota itu meningkatkan kapasitasnya, menjalankan fungsinya secara baik, melakukan pengawasan dalam rangka mengawasi supaya visi kepala daerah bisa tercapai. Jadi visi pengawasan strategis sifatnya, bukan pengawasan teknis. Biarlah pengawasan teknis itu ada APH lainnya, ada inspektorat unsur internalnya. Dewan mengawasi secara strategis bagaimana mengawal visi misi kepala daerah terpilih untuk terlaksana. Dan kepala daerah terpilih bagaimana bisa melaksanakan kepemimpinannya secara objektif, mampu menggunakan segala instrumen yang sudah ada, dari sumber daya keuangan yang sudah ada, sumber daya manusia yang sudah ada, secara objektif. Baru bicara kreasi dan terobosan-terobosan lainnya. Jadi yakin saja ketika memang kepala daerah itu nanti misalkan tadi kalau kata Pak Yanto bisa jadi nanti kepala daerah itu bisa jadi unsur independen dari unsur partai. Yakin saja kalau memang dia punya kemampuan, dia punya kapasitas dan dia punya visi misi yang jelas, yakin saja toh ketika misalkan kepala daerah itu tanda kutip berlawanan dengan DPRD misalkan, visi misinya terganjal misalkan, anggarannya tidak disahkan, tidak dibahas oleh DPRD, nggak ada masalah, tetap masih bisa pakai pagu yang lama. DPRD akan mendapat teguran. Jadi yakin saja sepanjang memang visi misinya jelas, mana yang akan dicapainya jelas, prioritasnya jelas, yakin saja dengan apa yang akan dilaksanakan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang Andi, terima kasih juga Bang Suyanto sudah berdiskusi bersama dengan teman-teman Citra Indonesia. Saya pikir
2023 mendatang adalah momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan siapa yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Karena kita tahu, ketika kita salah memilih dalam 1 hari saja, maka kita akan merasa kesulitan selama 5 tahun dan bahkan bertahun-tahun kemudian. Itulah kenapa kita penting menentukan siapa yang kita pilih, bukan hanya mereka yang berpura-pura baik seperti yang kita lihat, bahwa pencitraan tidak penting lagi, tapi kita patut melihat seperti apa visi, misi, dan komitmen. Gagasan ke depan adalah hal yang perlu kita pertimbangkan, oleh karena itu pilihlah pemimpin yang tepat, dengan hati nurani dan juga dengan pandangan yang lebih luas. Baik teman-teman Citra Indonesia, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan-pembahasan kami. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di setiap postingan dan juga konten yang kami sajikan. Saya Risma, terima kasih, sampai jumpa.